Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syar walakinnaka tafatta lidzalika bi'idni dzur fa'udhu bimastafatta bihi mimma aqdarta alaihi bihaqqi qaulika wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Alhamdulillah para sahabat, ikhwan fillah, kaum nahdiyin dan praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja dimanapun berada. Sekarang alhamdulillah Al-Fakir silaturahmi kepada guru kita, masyayikh kita, dan sekaligus juga yang CRA ini taat kepada lembaga dakwah PBNU. Jadi kita sowan kepada beliau untuk minta nasihat, arahan, dan informasi-informasi terkait perkembangan LDPBNU sekarang dan program-program, dan mudah-mudahan silaturahmi kita di sini sebagaimana Nabi sampaikan, ayub satuallahu fi rizki wa yang sa'afi asarih, dan bermanfaat sehingga kita semakin semangat lagi, semakin militan, semakin bermanfaat walaupun di masa pandemik dan akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kesehatan kepada beliau, kesehatan, kekuatan, dan wa yahfadzuna wa iyyahu minal asqam wa minal amrad wa minal quruna wa min jamil fitan ma dhahara minha batan. Dan kami mohon kepada beliau, Ketua LDPBNU, panjenenganipun Kiai Haji Agus Salim fa'alaihi falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Hadratil muhtaramin, para kiai, para praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah, wabil khusus sahibul fadil Kiai Allama Al-Laudi As-Siddiqi, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau bisa berkunjung ke tempat kami di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kita doakan mudah-mudahan ya beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu teguh dalam memperjuangkan dakwah Aswaja An-Nahdiyah, terutama di era pandemi yang masih belum usai ini. Ya mudah-mudahan segera usai lah. Di samping kita tetap harus mentaati protokol kesehatan, juga kita nggak lupa juga harus mempertahankan imunitas tubuh kita, berpikir positif, makan yang enak, olahraga, dan di samping itu kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu anjuran Allah yang sudah diwajibkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan itu adalah merupakan satu imunitas batin yang tidak kalah pentingnya, bahwa strategi dakwah Aswaja An-Nahdiyah itu dari fase ke fase, baik fase pra kemerdekaan, fase kemerdekaan, kemudian fase Orde Lama, Orde Baru, masuk kepada fase reformasi, dan sampai sekarang alhamdulillah Aswaja An-Nahdiyah selalu eksis. Dakwah Aswaja An-Nahdiyah selalu eksis. Kenapa? Karena yang pertama, kita selalu mengutamakan uswatun hasanah, bahwa dakwahnya kita itu selalu mengutamakan aspek uswah, kebaikan, perilaku,
Jadi ada istilah lisanul hal afdalun min lisanil maqal. Di samping kita juga selalu mengadopsi kultur atau itu apa namanya, budaya yang berlaku di masyarakat sejauh itu tidak melanggar aturan syariat. Kemudian dari segi keamanan dan ketertiban, bahwa di situ ada yang namanya konsensus kolektif, qat'iyah wa toniyah, yang sudah dibangun oleh founding fathers kita, dari para ulama, para masyayikh kita dalam memperjuangkan kemerdekaan demi terciptanya suatu kerukunan antar bangsa, keamanan dan segala macam. Maka ini terus harus kita rawat. Nah, kalau kita bicara mengenai dakwah Aswaja An-Nahdiyah, ini kita tentunya harus mempunyai strategi-strategi. Nah, strategi itu yang pertama, kita sudah lakukan bagaimana agar para pendakwah kita harus melek medsos. Bahwa medsos itu adalah suatu yang bersifat positif dan negatif. Makanya medsos itu adalah merupakan suatu nilai-nilai yang mana nilai itu ya harus betul-betul diusahakan agar bersifat positif. Nah, makanya kita anjurkan kepada para dai agar menguatkan atau mengisi konten-konten medsos dengan konten ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah yang dalam pola beragama tentunya bersifat tawassut, moderat, tasammuh, toleransi, tawazun, ada keseimbangan, dan an-adl, tegak lurus. Nah, inilah salah satu strategi. Kemudian mengenai yang sangat penting, dan ini adalah merupakan strategi dakwah kita, yakni ada pengobatan, jenis pengobatan ataupun apa namanya itu yang tergabung dalam Jam'iyah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah yang disingkat dengan JRA. Alhamdulillah sekarang ini sudah eksis, sudah banyak mewarnai di masyarakat, bahwa dengan kita menjalani atau kita mengamalkan daripada ajaran Rasulullah SAW, baik itu pengobatan ataukah orang-orang yang memang perlu ada kena sihir atau santet, itu semua alhamdulillah ada di Jam'iyah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah. Masalahnya apa? Banyak sekali sekarang ini kita semua bimbang, kita semua bingung. Ketika Allah uji dengan penyakit, kalau kita memang nggak ada daya upaya, nggak dana misalnya untuk berobat ke dokter, ya kadang-kadang nggak usah bingung lagi. Tinggal ada cari di kabupaten kota atau di provinsi, tanya JRA. Di situ insya Allah banyak praktisi-praktisi yang sudah siap untuk membantu atau menolong, wabil khusus ya kaum Nahdiyin, wabil khusus ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan orang umum pun tidak dilarang, silakan saja. Jadi upaya-upaya kita dalam lembaga dakwah pengurus besar ulama, bahwa kita adalah sebagai ruh ya, sebagai ruhnya Nahdlatul Ulama. Kalau katakanlah pengurus besar Nahdlatul Ulama kita katakan sebagai jasad, maka dakwah itu adalah sebagai ruh. Lah bagaimana jadinya ruh tanpa jasad, atau dibalik, jasad tanpa ruh, apa jadinya? Jadi harus sempurna, ya ada ruh, ada jasad. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin berbakti, berjuang Nahdlatul Ulama, maka harus dalam dua sisi itu harus ada. Seperti yang bagaimana sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, ya adalah intinya adalah dakwah. Karena dakwah itu adalah merupakan tugas mulia, tugas suci para nabi dan rasul. Jadi dakwah itu adalah tugas mulia yang diemban oleh para nabi dan rasul. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan para ulama, dan kini sekarang ini dilanjutkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Maka dari itu tetap semangat kita berdakwah,
Jangan sampai nanti ada istilahnya patah semangat, nggak usah, silakan saja. Bab yang namanya kita berjuang tidak ada batasan. Yang penting berjuang dalam bendera Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semuanya akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Syukran billahi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.